Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Seperti biasa, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, saudara-saudara, saya ajak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Saat ini, sebelum kami akan membawa doa dan permohonan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembahasan kita pada saat ini adalah God's Covenant with us, atau janji Allah kepada kita. Kira-kira apa janji Allah kepada kita manusia? Saudaraku yang kekasih, saya percaya setiap orang pasti pernah berjanji kepada orang lain. Kita juga pasti pernah mendapatkan janji dari orang lain. Dan biasanya kita menantikan janji itu agar direalisasi. Dan apabila janji itu direalisasi, maka kita akan sangat bersyukur. Namun sebaliknya, apabila janji itu tidak direalisasi, maka akan timbul kekecewaan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang kekasih, manusia terkadang melupakan janjinya. Tetapi berbeda dengan Allah, saudara-saudara. Mengapa? Oleh karena Allah, ketika dia berjanji kepada manusia, pasti dia akan tepati. Masalahnya adalah manusia itu sabar atau tidak untuk menunggu janji Allah tersebut. Dan inilah kehidupan kita. Allah selalu menjanjikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita yang terkadang tidak sabar untuk menunggu akan janji Allah tersebut. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 14, di sana firman Tuhan berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di dalam versi New International, kita lihat terjemahannya seperti begini. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Saudaraku yang kekasih, di awal dari ayat ini di dalam New International Version mengatakan, who are called by my name. Siapa yang memanggil namaku? Siapa yang berseru memanggil namaku? Ya, ada 3 hal ternyata. 3 hal yang Allah rindukan bagi kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka ada 3 hal juga jaminan yang Tuhan akan berikan sehubungan dengan janjinya kepada kita. Apa 3 hal tersebut, saudara? Yang pertama, will humble themselves. Mereka yang rendah hati, yang mau merendahkan diri di hadapan Allah. Ini adalah hal yang sukar bagi kita, saudara. Terkadang di dalam keegoisan kita, kita tidak memiliki kerendahan hati untuk mau datang kepada Tuhan. Dan Allah rindu agar kita memiliki kerendahan hati, ya, tanpa melihat akan latar belakang pendidikan kita, apa jabatan kita, apa yang menjadi pokok di dalam pekerjaan kita. Hal inilah yang melihat apakah kita dengan penuh kerendahan hati mau datang kepada Tuhan atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah rindu agar kita, katanya, berdoa dan mencari wajahnya. Apa artinya, saudara? Itu artinya kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang setiap hari mau mengasingkan diri secara pribadi ataupun secara keluarga untuk mau datang berdoa kepada Tuhan, mencari wajahnya. Dan ini yang Dia rindukan bagi kita sebagai umat-umatnya. Dan yang ketiga adalah mau turn
from their wicked ways, ya. Berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Ini sangat penting, saudara, untuk datang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan setiap dosa-dosa dan kesalahan. Dan Allah rindu agar kita mau berubah di hadapannya. Saudaraku yang kekasih, 3 hal yang kita lakukan: merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya, kemudian berbalik dari jalan-jalan yang salah. Maka ada 3 hal juga yang Allah janjikan kepada kita. Bagian akhir dari ayat ini dikatakan seperti ini: maka aku akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya Tuhan akan mendengar, tetapi Dia juga akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, serta memulihkan negeri mereka. And will heal their land. Saudaraku yang kekasih, saya yakin saat ini kita semua sementara berdoa agar Tuhan segera pulihkan negara kita. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan akan pulihkan akan di mana kita tinggal saat ini sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini, saudara-saudara, semakin merajalela. Saudara, Allah rindu agar kita bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh, secara kontinu, secara terus-menerus. Kita bersyukur oleh karena lewat organisasi memberikan wadah 100 hari berdoa untuk memberikan kepada kita kesempatan secara pribadi, keluarga, dan jemaat, bahkan organisasi, menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Satu hal yang kita minta, agar Tuhan pulihkan negeri ini dari wabah yang sementara merajalela. Saudaraku yang kekasih, kita ingat, saudara-saudara, di dalam buku yang sama, 1 Tawarik, pasalnya yang keempat, ayat 10. Ada doa yang kita kenal, doa Yabes di sana. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Saudara, inilah menjadi doa Yabes, doa yang sangat terkenal. Tuhan memperluas daerahku, memberkati dengan berlimpah-limpah, bahkan melindungi aku dari malapetaka. Ayat ini mengatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku yang kekasih, sangat-sangat sedih melihat saat ini di mana-mana terjadi pandemi COVID-19. Orang-orang kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara. Namun saudara, hal ini kita doakan agar ini tidak menimpa kita. Dan mereka yang telah tertimpa hal tersebut diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi situasi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kutipan yang terakhir di dalam pembahasan saya pada saat ini, di dalam review and Herald Januari 3, 1907, di dalam bagian yang keempat, di sana dituliskan seperti ini: para anggota gereja kita perlu perubahan untuk menjadi lebih berpikiran spiritual. Doa berantai orang-orang percaya secara sungguh-sungguh harus mengelilingi dunia. Biarkan semua berdoa dengan rendah hati. Beberapa tetangga mungkin bertemu bersama untuk berdoa, memohon Roh Kudus. Biarkan mereka yang tidak bisa meninggalkan rumah berkumpul bersama dengan anak-anak mereka, bersatu, belajar Alkitab dan berdoa bersama. Bagian akhir dari kutipan ini, mereka dapat mengklaim janji juru selamat. Di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di sana aku hadir. Saudaraku yang kekasih, apakah ini kita sudah praktekkan dalam kehidupan kita? God's covenant with us. Janji Allah akan bersama dengan kita. Ada banyak janji yang telah kita terima dari firman Tuhan. Kita telah dijanjikan hidup yang kekal. Kita telah dijanjikan pengampunan. Kita telah dijanjikan kelepasan dari rasa takut. Bahkan Ia telah berjanji untuk segala keperluan kita Ia akan sediakan. Dan masih banyak janjinya bagi kita. Saudara yang kekasih, percayalah kepadanya. Sebab Ia selalu menepati janjinya. Dan tidak ada janji Allah yang gagal. Tuhan memberkati kita. Kita akan datang pada doa pada saat ini, saudara-saudara. Seperti biasa, kita berdoa yang pertama untuk gereja, agar kita, umat-umat Tuhan, berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan kita berdoa agar Tuhan mengajar kita untuk berdoa, bertobat, dan meminta kesembuhan rohani.
Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan menolong kita sebagai umat Tuhan. Apa artinya? Berpikir rohani dan bagaimana membuat rantai doa di seluruh dunia. Yang ketiga, kita berdoa agar anggota gereja yang tinggal di Conference Inggris Selatan di London, agar mereka juga yang telah merupakan bagian dari terpapar dengan COVID-19, agar mereka akan tetap setia, tidak mengecilkan hati. Kita juga berdoa untuk orang-orang muda di seluruh Eropa, agar mereka boleh kembali ke gereja Tuhan, agar orang tua mereka boleh memberikan teladan yang positif, dan mereka boleh kembali ke gereja. Dan yang kelima, kita berdoa agar setiap orang, tidak peduli usia mereka, jenis kelamin, gelar, dan status, agar mereka menyadari bahwa kita harus menjadi saksi membawa pesan kepada dunia yang sedang sekarang ini. Saudara, kita ambil waktu saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Waktu yang indah kami boleh gunakan lagi untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami. Kami diajak untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah. Kami boleh menggunakan waktu untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kami boleh berbalik dari cara hidup yang jahat, sehingga kami percaya janji Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kami. Tuhan akan menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan akan memulihkan negeri kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk janji. Biarlah itu akan berlaku dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bangsa dan negara kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Tuhan kiranya berkati untuk seluruh umat-umat Tuhan. Boleh menyadari bahwa kami perlu untuk selalu setia kepada Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam situasi ini kami akan terus datang dekat kepada Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, agar kiranya kami semua umat-umat Tuhan boleh memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan, selalu berdoa, bahkan membuat satu program untuk doa berantai di seluruh dunia untuk menghadapi akan situasi ini. Agar situasi ini ya Tuhan boleh cepat berakhir. Kami ada kebebasan untuk datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di Conference Inggris bagian timur. Biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan akan melindungi mereka, umat-umat Tuhan yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan kiranya akan sertai mereka, agar mereka boleh mendapatkan kekuatan, kemenangan, bahkan perlindungan Tuhan. Disembuhkan yang telah terpapar, dihiburkan mereka yang telah kehilangan keluarga. Dan biarlah umat-umat Tuhan di sana, mereka tidak meninggalkan akan kasih mula-mula. Lebih daripada itu, ketika dalam situasi ini, mereka akan lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang muda kami yang berada di benua Eropa, agar kiranya mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Orang tua biarlah mereka boleh memberikan teladan yang baik, agar mereka juga boleh menuntun anak-anak mereka untuk datang berbalik kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan, tidak memandang akan umur mereka, tua ataupun muda, tidak memandang akan jabatan mereka, tidak memandang akan pangkat mereka, tidak memandang akan kaya atau miskin. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh bersama-sama mengambil kesempatan untuk melihat situasi ini, agar kami boleh selalu dekat dengan Tuhan, dan kami boleh tetap menjalankan tugas pelayanan kami, membawa kabar keselamatan dalam situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus, yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, demikianlah pertemuan kita saat ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita.